Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Baik, para jamaah sekalian, Bapak Takmir, dalam kajian Takmir jilid ketiga kali ini, sekarang kita masuk sesi yang ke-5. Kita lanjut lagi hadis yang membicarakan tentang kewajiban puasa Ramadan dan keutamaan-keutamaannya, masih dalam bab 217 dari kitab Riyadhus Shalihin. Dari halaman 554 sudah dibuka ya? Baik. Disebutkan ada 3 hadis, langsung kita baca. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bizalikal yawmi wa wajhahu anin nar illa ba'adallahu bizalikal yawmi wajhahu anin nar sab'ina kharifa." Kata Nabi SAW, tidaklah seorang hamba yang puasa 1 hari di jalan Allah, puasa 1 hari di jalan Allah, melainkan Allah pasti menjauhkan wajahnya dari api neraka. Melainkan pasti Allah menjauhkan wajahnya dari api neraka. Menjauhkan wajahnya dari api neraka karena puasa itu, yaitu dijauhkan sejauh 70 musim atau 70 tahun. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Kharifa di situ maknanya as-sana, yaitu maknanya itu tahun. Maka faedah dari hadis ini yang bisa kita ambil, yang pertama, hadis ini memotivasi untuk memperbanyak puasa sunnah. Hadis ini memotivasi untuk memperbanyak puasa sunnah. Kemudian yang kedua, hadis ini menjelaskan keutamaan puasa sunnah karena mengharap wajah Allah. Puasa sunnah karena mengharap wajah Allah. Jadi dituntut untuk puasa sunnah tadi ikhlas, niatnya ikhlas, cari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, hadis ini menunjukkan keutamaan menggabungkan jihad dan puasa. Menggabungkan jihad dan puasa. Bagi yang kuat untuk berpuasa saat berjihad. Bagi yang kuat untuk berpuasa saat berjihad. Kemudian kita lihat hadis yang ke 1219 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Siapa yang berpuasa Ramadan
atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu itu akan diampuni. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka faedah lagi dari hadis ini, yang pertama, puasa hendaklah didasari dua hal. Yang pertama, dilandasi iman akan wajibnya puasa, dilandasi iman akan wajibnya puasa. Kemudian yang kedua, dilakukan untuk mengharap pahala dari Allah. Dilakukan untuk mengharap pahala dari Allah. Kemudian faedah yang kedua, puasa dengan dua landasan tadi, akan mendapatkan ampunan dari Allah. Akan mendapatkan ampunan dari Allah. Yang ketiga, dosa-dosa yang terampuni bisa jadi dosa kecil dan diharapkan juga dosa besar. Bisa jadi dosa kecil dan diharapkan juga dosa besar. Jadi dosa kecil kita sepakati di sini, para ulama, jumhur ulama katakan dosa kecil masuk otomatis nanti dengan puasa, dosa-dosa kecil diampuni. Namun dosa besar para ulama beda pendapat. Namun diharapkan dosa besar juga ini akan terampuni. Kemudian hadis yang ketiga yang kita bahas lagi sesi kali ini, yaitu hadis nomor 6 atau 1220 dari Abu Hurairah pula, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Iza ja'a Ramadan." Jika Ramadan itu tiba atau datang, futihat abwabul jannah, pintu surga itu dibuka. Wa ghulliqat abwabun nar, pintu neraka itu ditutup. Wa suffidati syaitan, dan setan itu dibelenggu. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka faedah yang bisa kita ambil, yang pertama, ketika Ramadan itu tiba, maka pintu surga dibuka secara hakiki, lalu pintu neraka ditutup secara hakiki, dan setan-setan pun diikat. Yaitu setan yang memiliki pasukan. Setan yang dikasih setan yang memiliki pasukan.
Tafsiran ini seperti dikatakan oleh Abul Abbas Al-Qurtubi. Kemudian faedah yang kedua, ketika Ramadan tiba, pintu rahmat atau kebaikan terbuka. Pintu rahmat atau kebaikan terbuka. Kemudian faedah yang ketiga, ketika Ramadan, pintu-pintu langit itu terbuka, sehingga bagus memperbanyak amalan soleh saat itu. Sehingga bagus memperbanyak amal soleh saat itu. Jadi makanya di antara sebab Rasulullah SAW itu berpuasa Kemis, ya, karena ketika itu pintu langit itu terbuka. Artinya amalan-amalan itu diangkat. Maka Rasul sangat senang sekali ketika amalannya diangkat ke atas. Beliau dalam keadaan sedang puasa. Maka sama dengan di bulan Ramadan juga demikian. Pintu-pintu langit dibuka, artinya amalan-amalan kita akan diangkat. Dan bagusnya memang dalam keadaan puasa ketika itu. Maka perbanyaklah kebaikan saat bulan Ramadan. Kemudian faedah yang keempat, kejelekan dan maksiat di bulan Ramadan akan semakin berkurang. Sekarang pertanyaannya, kenapa? Ya, tadi kan neraka ditutup, berarti kejelekan kan berkurang. Setan-setan juga diikat. Sekarang pertanyaannya, kenapa maksiat masih bisa terjadi di bulan Ramadan? Kenapa? Nah, ditulis ini ada 3 sebabnya, kata Imam Al-Qurtubi. Kenapa maksiat masih banyak terjadi di bulan Ramadan? Yang nyolong sendal masih ada. Yang selingkuh ada enggak? Ada. Yang ketangkap basah selingkuh di hotel-hotel juga banyak. Nah, ini kenapa maksiat masih banyak terjadi di bulan Ramadan? 1. Setan masih menggoda orang yang tidak menjalankan puasa dengan benar. Setan masih menggoda orang yang tidak menjalankan puasa dengan benar. Dan setan hanya diikat untuk orang-orang yang puasanya benar. Dan setan hanya diikat untuk orang-orang yang puasanya benar. Jadi ya jenengan kalau mau lakukan puasa, ya syaratnya dipenuhi, adab-adab aturannya juga dipenuhi. Kalau cuma asalan puasa, makan minum saja yang dia tinggalkan, ya ini yang akan membuat setan itu terus goda. Namun kalau dijalankan serius, setan itu akan lari dari orang-orang semacam itu. Kemudian yang kedua, maksiat bisa terjadi karena dorongan hawa nafsu. Maksiat bisa terjadi karena dorongan hawa nafsu. Juga bisa terjadi karena kebiasaan. Juga bisa terjadi karena kebiasaan. Juga karena gangguan setan manusia. Juga karena gangguan setan manusia. Berarti tidak selamanya itu karena gangguan setan. Namun dari manusia itu sendiri
dorongan hawa nafsunya. Wong ini juga sudah jadi kebiasaan. Mau puasa nggak puasa ya tetap nyolong sendal. Mau puasa nggak puasa tetap selingkuh. Ya sudah jadi kebiasaan berarti. Jadi jangan kambing hitamkan setan. Kemudian yang ketiga, setan yang diikat adalah setan yang memiliki pasukan. Setan yang diikat adalah setan yang memiliki pasukan. Berarti kalau yang tidak punya pasukan, ya sudah berkeliaran. Jadi pembesar-pembesarnya berarti. Yang kecil-kecil apa? Kita sebut apa? Kroco-kroconya itu tetap berkeliaran kemana-mana. Ya, yang nggak punya pasukan. Nah, 3 sebab ini yang dikatakan oleh Imam Qurtubi tadi. Jadi karena faktor jalani puasa nggak benar. Ini harus jelaskan ke jamaah. Karena jalankan puasa nggak benar. Kalau puasanya benar, maksiat pasti ditinggalkan. Bisa jadi juga yang kedua karena dorongan hawa nafsu, atau itu memang sudah jadi kebiasaan. Yang ketiga, ya yang diikat cuma setan yang punya pasukan. Wallahu a'lam bishawab. Satu hadis lagi biar selesai untuk kewajiban puasa. Hadis 1221 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghabiya alaikum fa in ghabiya alaikum fa akmilu iddata sya'ban salasin. Muttafaqun alaihi wa hadza lafzul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, puasalah kalian karena melihat hilal. Dan berhentilah puasa, artinya berhari rayalah juga karena melihat hilal. Lalu dikatakan fa in ghabiya alaikum, jika hilal tidak terlihat bagi kalian, fa akmilu iddata sya'ban salasin, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ditambahkan dalam riwayat Muslim, fa in ghamma alaikum fasumu salasina yauman. Karena itu jika hilal tersebut tertutup awan, maka puasalah 30 hari. Maka faedah bisa kita ambil dari hadis ini, masuknya awal bulan Ramadan dengan 2 cara. Masuknya awal bulan Ramadan dengan 2 cara. Yang pertama, dengan melihat hilal. Yang pertama dengan melihat hilal. Dan di sini nanti kalau di negeri kita ini belum bersatu, ya, karena belum disatukan dengan standar yang satu. Dia punya standar masing-masing dan punya istihad masing-masing dalam masalah ini. Kemudian yang kedua, jika hilal tidak terlihat, maka bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Maka bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Kemudian faedah yang kedua, bulan Hijriyah itu antara 29 atau 30. Bulan Hijriyah
itu antara 29 atau 30. Sekarang pertanyaannya, mungkin nggak ada yang puasa 31 hari? Mungkin saja. Saya pergi ke Saudi, di sana mulai puasa lebih dulu. Balik ke Indonesia, Lebarannya sama dengan Saudi, namun di Saudi puasanya lebih dulu. Dan di sini 30 hari. Ya, kalau di Saudi 30 hari juga. 29 hari, di sini 30 hari. Akhirnya saya di sini jadi puasa 31 hari. Maka kalau lebih resikonya siapa suruh pindah-pindah? Satu. Iya tak? Iya kan? Siapa suruh dia pindah-pindah? Kenapa nggak di sini aja Ramadannya? Diwara terus. Gimana lagi? Namun kalau yang masalah, kalau akhirnya dia dapati Ramadan cuma 28 hari. Pergi ke negara lain, balik sini lagi, totalnya akhirnya mau ke 29, ternyata di sini sudah Lebaran. Paham ya? Akhirnya jadi 28. Padahal tadi aturannya bulan berapa? 29 atau 30. Berarti apa yang terjadi? Punya utang karena kurang. Setelah Ramadan nyaur lagi 1 hari. Faedah yang ketiga dari hadis ini, faedah yang ketiga, setiap negara memiliki aturan mulai puasa atau berhari raya sendiri-sendiri. Tidak mesti mengikuti negara lain. Tidak mesti mengikuti negara lain. Jadi andai berbeda, di Saudi lebih dahulu misalnya daripada di sini, ya sudah kita pakai ketetapan di sini. Karena dalam hadis ini disebutkan karena kalian melihat di tempat kalian, bukan melihat di tempat lain. Maka masing-masing punya perhitungan atau penetapan sendiri-sendiri. Namun kalau semua sepakati, seluruh negara di dunia ini sepakati pakai hilal internasional, yaitu harus dengan kesepakatan bersama. Namun yang selama ini terjadi, semua memakai hilal lokal. Artinya cuma memakai aturan di negara masing-masing. Maka di Saudi dia tetapkan sendiri, yang di sini juga tetapkan sendiri. Kerajaan Saudi tidak maksa sini untuk ikut yang ada di sana. Wallahu a'lam bishawab. Selesai kewajiban puasa, baru 1 bab selesai. Ada pertanyaan? Wah, ini pertanyaannya lagi numpuk sebentar. Kulu washrobu berlaku umum atau khusus? Makan dan minum, kebiasaan minum dulu baru makan. Oh, ditanya tentang ayat. Kan ayat disebut wa kulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi dan seterusnya nggih. Situ kan sebut makan dulu baru minum. Gimana kalau minum dulu baru makan? Di situ bukan disebutkan urutan. Karena wa dalam bahasa Arab itu cuma bermakna jamak. Jamak itu gabungkan. Mau makan dulu, mau minum dulu terserah. Tidak diharuskan makan dulu baru minum. Kalau sudah keselak haus ya sudah minum. Gitu. Jadi bukan tuntutan ayat nggih. Nah, karena wa di situ, huruf wa itu punya arti beda, arti jamak menggabungkan, bukan bermakna urutan. Kalau yang maknanya urutan, kalau dalam bahasa Arab itu pakai fa atau summa. Ya, fa atau summa. Nah, kayak tadi urutan tadi. Kalau hilal tidak terlihat, ya baru fa.
Fa'akmilu, maka fa baru sempurnakan. Berarti ini urutan. Contoh lagi, wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq dan seterusnya. Situ ada fa juga. Ini juga menunjukkan urutan. Maka dalam bahasa Arab itu saking maknanya itu bagus karena tiap huruf, ingat, tiap apa? Huruf artinya beda-beda. Gak kayak bahasa kita kan? Kita ada huruf seperti itu artinya beda-beda. Bukan. Kita kata-kata yang terlalu bertele-tele gitu. Ngomongnya ngelor ngidul, intinya cuma satu. Bentar. Kalau pintu surga itu ada 8, kalau surga ada berapa jumlahnya? Kalau tingkatannya bertingkat-tingkat ke atas, ada pembahasannya sendiri. Kalau neraka juga bertingkat-tingkat juga ke bawah, ada pembahasannya sendiri. Siapa saja penghuninya? Penghuni surga orang-orang beriman yang masih punya iman, minimalnya masih punya iman. Kalau penghuni neraka orang-orang kafir yang tidak lagi punya iman atau ada yang disiksa sementara waktu. Orang beriman yang dia melakukan dosa atas kehendak Allah dia masuk neraka. Namun setelah itu nanti akan dikeluarkan lagi dari neraka setelah siksanya niku rampung. Apakah Rasulullah memberikan penjelasan tentang kebahagiaan saat bertemu dengan Allah, yaitu bahagia tadi karena pahalanya yang besar. Para ulama sebutkan demikian. Mohon dijelaskan tentang ini cara berpakaian, tentang isbal. Isbal itu artinya menjulurkan celana di bawah mata kaki. Baiknya untuk menjaga bagusnya celana juga, awetnya celana, lebih menjaga diri dari kotoran, lebih menjaga dari najis, ya. Celana itu dinaikkan di atas mata kaki, minimalnya itu pas mata kaki. Ya, minimalnya itu pas mata kaki. Sebagian ulama katakan itu hukumnya wajib seperti itu, yang lainnya katakan itu kalau melakukannya makruh. Namun baiknya tidak dilakukan seperti itu. Makanya jangan heran kalau saya nggak pernah turunkan celana di bawah mata kaki. Kenapa tujuannya? Tadi alasannya lebih enak. Kalau ini mau latihan kungfu pun juga tendangnya juga kuat. Ya, terus juga celananya nggak ngesot-ngesot. Ya, untuk geret tanah juga enggak. Ya, namun di sini sekali lagi, ya, itu nanti jenengan mikir-mikir sendiri, timbang-timbang sendiri. Kami cuma menyampaikan wa ma'alaina illal balaghul mubin. Surat Yasin terus yang kalau sampaikan, men paham. Apakah orang yang sholat dalam keadaan isbal tadi sholatnya bermasalah? Ada hadis yang sebutkan sholatnya tidak diterima, namun hadisnya dhaif. Disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin ini. Ya, baiknya kalau sholat ya diangkat sedikit celananya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon penjelasan bila telah tiba Ramadan, ibadah sunat diganjar seperti ibadah wajib. Terus, apa ada hadisnya yang jelas kalau ini ditemukan di bulan Ramadan, yang wajib pahalanya lebih besar lagi, yang sunnah pahalanya juga tambah besar. Jadi nggak selamanya bisa mengalahkan yang wajib. Jadi kalau mau menyatakan ibadah sunnah ganjarannya lebih besar pada wajib, nggak bisa. Kaidahnya ingat, saya sudah jelaskan ya. Yang wajib pahalanya lebih besar daripada yang sunnah. Sudah, itu sudah paham. Sholat subuh dengan sholat sunnah fajar qobliyah subuh, mana pahalanya lebih besar? Sholat subuh. Jelas. Walaupun nanti sholat sunnah fajar itu pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya, sholat subuh lebih besar lagi. Sudah, itu jadi kaidah baku. Ini nggak bisa diutak-atik. Kalau jenengan ubah ini, maka nanti ada yang perbanyak sholat tarwih. Saya nggak usah sholat ngisya saja. Iya kan? Iya. Saya datang ke masjid telat bukan masalah. Yang penting sholat tarwih. Ya gampang kalau pakai kaidah ini. Saya nggak usah sholat subuh. Yang penting saya sholat semalam suntuk.
Kenapa? Wong yang sunnah lebih besar pahalanya daripada yang wajib. Jadi rusak nanti. Tetap yang wajib lebih dipentingkan. Makanya dengan jamaah, jenengan juga katakan kalau nggak sholat tarawih boten masalah. Yang penting sholat misa, sholat subuh, sholat zuhur, sholat ngasar. Namun saya takut nanti jenengan bilang kayak gitu besok nggak ada yang datang tarawih lagi. Bar tarawih bubar, bar misa bubar. Namun yang jelas seperti itu memang penekanannya itu pada yang wajib. Subuh itu lebih dipentingkan untuk hadir. Ya, subuh lebih dipentingkan untuk hadir daripada sholat apa tadi? Tarawih. Wong kita kebalik semuanya. Tarawih jamaahnya kebal. Subuh blas orang. Dan yang selalu proposal masuk ke sini alasannya selalu, Ustaz kalau bulan Ramadan tarawih penuh terus ya. Iyalah penuh Pak. Masa nggak penuh tarawih? Kalau Bapak bilang subuh penuh terus, wah itu saya turunkan bantuan langsung itu. Wah, subuhnya penuh ini. Apalagi tarawih. Itu baru pas. Bilang tarawihnya penuh terus, saya nggak kaget. Mana-mana itu kalau tarawih di mana-mana itu sampai gelar kloso di luar. Iya kan? Iya. Subuh. Klosonya sudah dicolong tadi malam, bawa pulang. Subuh nggak ada orang lagi. Iya. Makanya sekali lagi tekankan ke jamaah itu ibadah yang wajib, jib. Yang sunnah tadi tekankan sedikit. Wajibnya itu yang dikeraskan. Kalau sholat sunnah fajar pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sholat subuh apalagi. Gitu. Kalau sholat sunnah rawatib akan dibangunkan rumah di surga. Apalagi jenengan jaga sholat wajib. Lebih lagi daripada itu. Oh, jadi dia perhatian nih. Oh, saya telat sholat rawatib nggak masalah. Yang penting saya nggak telat sholat wajib. Saya jaga rutin terus berjamaah di masjid. Jadi dia akan semangat sholat wajib. Kenapa malaikat tidak mau datang ke rumah yang ada lukisan? Apa karena takut? Malaikat gak takut. Cuma karena dia nganggap itu kurang berkah. Kalau fotonya saya nggak singgung di sini ya, tadi mana sudah saya jelaskan ya. Yang masalah paling besar di sini karena dalam masalah foto para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ulama kontemporer dan ulama belakangan. Kalau ulama belakangan karena foto itu baru muncul, mereka dulu rata-rata tidak bolehkan. Bahkan video pun nggak boleh. Ya, video pun nggak boleh disoting-soting. Kalau saya di Saudi seperti itu lihat, oh ini kalau ulamanya nggak ada kamera depan ini berarti dia nggak boleh ini. Mau foto, jenengan malah dimarahin itu, diambil HP-nya. Itu nggak boleh foto-foto saya itu. Sini HP-nya sini. Nggak boleh. Karena mereka nganggap ini seperti menandingi Allah. Foto disamakan dengan orang melukis. Namun aslinya enggak. Karena dalam ilah hadis, sebab hadisnya itu yang dikatakan, ya, kamu disuruh hidupkan lagi. Ya dihidupkan lagi karena dia nerka-nerka gambarnya seperti apa. Dia reka-reka gambarnya seperti apa? Karena orang lukis seperti itu. Wah ini hidungnya seperti ini. Kalau foto plek seperti asli. Makanya saya nggak bahas foto lagi. Video juga nggak saya bahas. Paham ya? Baik. Walaupun memang saya ada tulisan di internet, saya belum koreksi masalah ini. Namun ini pendapat terakhir saya seperti itu. Sedangkan lukisan ini bukan karena malaikat takut. Cuma itu karena rumahnya kurang berkah. Ya, lukisan tadi, ini ingat ya, lukisannya nggak boleh itu kalau gambar manusia hewan. Kalau tumbuh-tumbuhan boleh. Kalau gambar pantai itu boleh. Yang nggak dibolehkan apa? Manusia dan hewan, karena akan diperintahkan untuk niupkan ruh di dalamnya. Diperintahkan untuk niupkan ruh di dalamnya. Coba di sini, ini insya Allah ada di sini. Ini biar bukunya ini dikaji semuanya ini ya. Bab larangan. Imam Nawawi itu pembahasannya lengkap loh. Ini kita harus kaji ini berbulan-bulan di baru rampung. Di kitab larangan.
Di kitab larangan itu. Kalau dia dapat. Apa? 305 babnya. Halaman 730. 730. Coba lihat. Ya, sudah lihat hadisnya? 730. Hadis 1678 dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang yasnauna hazihi suwar yu'azzabuna yaumal qiyamati yuqallahum ahyu ma khalaqtum. Orang-orang yang membuat gambar-gambar tadi akan disiksa pada hari kiamat. Dikatakan kepada mereka, hidupkan lagi gambar yang kalian buat. Ini ilahnya, sebabnya cuma kita temukan pada pelukis. Karena dia buat gambar yang baru, dia reka-reka dibandingkan dengan foto. Foto itu persis seperti asli, dia tidak utak-atik. Kecuali jenengan sudah foto, terus edit-edit hidung pesek dikasih mancung. Ya, badannya badannya dia kasih badan orang lain yang kekar, yang six pack misalnya, padahal badannya itu maju ke depan. Gak usah diubah-ubah, gak usah potong kepala orang, potong lagi ke dia, gak usah. Jadi kalau dia lukis, disuruh lagi untuk hidupkan gambar tadi. Lihat lagi yang lainnya sama juga. Lihat hadis Aisyah, Rasulullah SAW tiba dari bepergian saat aku telah menutup berandaku dengan tirai yang ada gambar patung-patung. Ketika Rasulullah SAW melihatnya, warna wajahnya berubah. Dan ketika itu beliau bersabda, wahai Aisyah, orang yang paling berat siksanya di hadapan Allah pada hari kiamat itu adalah yudhahuna bi khalqillah, orang yang menandingi, menyerupai ciptaan Allah. Aisyah lanjut, maka ketika itu kami lalu memotong gambar tadi, kemudian menjadikannya 1 atau 2 bantal. Kesimpulannya gambarnya dipotong. Dibolehkan untuk jadikan bantal karena bantal itu diinjak-injak alias dihinakan. Maka jadi untuk apa nih? Keset itu ya, boleh. Karena diinjak-injak. Lihat lagi yang hadis nomor 1680. Ibnu Abbas mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW itu bersabda, siapa pembuat gambar itu berada di dalam neraka. Pembuat gambar, pelukis itu berada di neraka. Setiap gambar yang dibuatnya ketika di dunia, ditiupkan ruh baginya. Lalu gambar tersebut menyiksanya sendiri. Jadi kalau dia gambar orang yang berotot, ya, zolimi dia sendiri nanti. Diisi tadi dengan roh, Allah nanti isikan roh, kemudian nanti nyiksa dia sendiri. Ya, di neraka jahanam siksanya seperti itu. Ibnu Abbas berkata, jika engkau harus menggambar, gambarlah pohon. Pohon berarti boleh. Gambarkan yang tidak bernyawa. Batu, kayu, gedung, pantai, laut, boleh. Badan boleh, nggak ada kepala. Gunung bernyawa nggak? Hah? Gunung bernyawa nggak? Enggak. Foto di mata uang. Kalau jenengan mau coret-coret ya monggo. Mau diterima uangnya. Foto-foto seperti itu atau ada, kalau itu mungkin lukisan atau foto, ya maaf ini biasanya lukisannya. Kalau bentuknya seperti itu, kalau keadaan darurat jenengan pakai saja. Gak mungkin uang tadi kita suwek bagian tengahnya dibolongin. Paham ya, itu keadaan darurat. Lalu ada hadis lagi nomor berikutnya juga sama semuanya, maksudnya juga sama. Malaikat tidak masuk dalam rumah. Lihat hadis ketujuhnya.
La tadkhulul malaikatu baitan fi kalbun wala suratun. Malaikat tidak akan masuk ke satu rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan surah dan gambar. Wes, jelas toh? Nah, nggak bisa ditakwil-takwil tadi hadisnya. Nah, udah. Jadi kalau pelukis baiknya ganti profesi. Apalagi nanti melukisnya gambar-gambar cewek. Lebih parah lagi. Nah, lebih baik biar tidak terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama. Ya, namun saya tidak terlalu keras dalam masalah ini dibanding dengan foto orang soleh. Kalau foto orang soleh itu yang saya sangat ingatkan tidak perlu. Ditakutkan apa? Pengkultusan. Karena nanti merembet nanti pertanyaan itu boleh nggak pasang di Facebook? Nah, iya kan? Iya, sama juga maksudnya memajang sebenarnya. Itu. Iya. Tadi, kebetulan kita sebagai pengelola lembaga pendidikan itu ada yang namanya pelajaran seni budaya. Ada pelajaran seni budaya. Baik. Karena nanti ada tugas antara menggambar dan membuat patung sebagai kegiatannya. Itu ada yang dipajang sebagai hasil karya dan ada yang tidak. Itu yang jelas satu, gambarnya nggak boleh gambar kepala utuh, kepalanya kosong. Paham? Bilang aneh ya, pokoknya aneh ya wes. Bagaimana lagi? Satu itu. Makanya kalau saya ingatkan anak saya, pokoknya muka nggak boleh ada. Kalau terpaksa itu ada. Ya, muka kosong. Karena dia lukis sendiri kan? Ya, atau enggak nampak belakang. Kalau nampak belakang orang pakai jilbab saja gitu. Wah, itu pas. Nah, bisa. Dia kelakali. Kalau ada yang gambar seperti itu, ini berarti orang tuanya ngajarin baik seperti ini. Gitu. Ya. Jadi kan anggap ini terlalu keras, saya cuma sampaikan hadis tok ini. Ya, ini hadis. Hadisnya sudah ada tadi. Sudah paham hadisnya itu ya? Itu nggak bisa ditafsir-tafsirkan yang lain loh ini. Nggak bisa ditawar-tawar lagi. Saya sudah ini, pokoknya sami'na wa ata'na saja wes, sudah. Selesai. Jadi kan mau bilang, "Oh, ini gini. Ya gimana lagi, saya nggak bisa utak-atik ya. Sudah sulit utak-atik ini. Kalau yang lainnya mungkin masalah hukum yang lainnya bisa. Ini satu poin penting, sebab utamanya cuma satu. Karena ingin menandingi ciptaan Allah. Ini loh wajah kita, dia lukis loh. Kan pantas disuruh hidupkan lagi. Kalau enggak tadi apa? Allah masukkan ruhnya tadi nanti. Dia sendiri nanti akan menyiksa dirinya sendiri pada hari kiamat. Puasa Ramadan wajib, sholat tarawih itu sunnah hukumnya. Kenapa sholat tarawih identik dengan puasa Ramadan? Yang pertama, karena kita ingin nambah amalan pada bulan Ramadan. Amalan yang paling afdol dalam sholat setelah sholat wajib itu sholat malam. Nah, sholat tarawih itu dijadikan bagian juga dari sholat malam. Masalahnya kenapa sholat tarawih itu dijadikan lebih awal? Karena untuk memudahkan kita. Sekarang saya tanya, jenengan lebih milih habis isya langsung atau jam 2 malam? Hah? Bareng isya langsung apa jam 2 malam? Isya langsung. Nah, itu saya sudah tahu jawabannya. Maka tarawihnya dikasih di awal. Dan memang para ulama katakan afdolnya paling awal ini. Walaupun jenengan kerjakan jam 2 juga boleh. Ya, biasanya itu di beberapa masjid di akhir-akhir Ramadan baru mereka jadikan jam 2. Ya, jadi bareng isya dia tidak tarawih, diundur jam 2. Silakan boleh. Ada yang bilang katanya orang yang puasa besok di akhirat akan melihat wajah Allah asli. Apa betul Ustaz? Kita semua yang beriman semuanya akan melihat wajah Allah, bukan hanya orang yang puasa. Jenengan saja kalau misalnya 2 tahun pergi merantau nggak ketemu istri, kangen nggak lihat wajahnya langsung? Pola. Nah, itu aja sudah lihat. Ini apalagi kita cuma beribadah di dunia tidak melihat langsung. Kita cuma yakin Allah itu seperti ini.
terus dapat nikmat melihat wajah Allah. Makanya para ulama katakan melihat wajah Allah itu kenikmatan surga yang paling tinggi. Siapa yang dapat? Orang-orang beriman. Orang-orang kafir terhalang dari melihat wajah Allah. Bagaimana hukum semua bank, koperasi? Apakah semuanya terkait dengan riba? Pokoknya kaidahnya gini bapak-bapak. Lihat saja nanti transaksinya. Saya nggak biasa mau nyebut-nyebut lembaga. Jenengan sudah pintar sendiri. Kullu qardin jaro manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang dalamnya itu ada untung, maka dihukumi riba. Sudah paham sendirilah. Saya nggak usah banyak-banyak ngomong ini apa. Terapkan sendiri. Wes pinter. Karena nanti kena semuanya, rombongan kena, koperasi kena, ini kena, wis paham. Itu kaidahnya nggak bisa ditawar-tawar karena itu kesepakatan para ulama. Disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, disebutkan oleh Ibnu Munzir dalam ijma' beliau juga. Sebutkan ini kesepakatan ulama, tidak ada beda pendapat. Kecuali saya pernah lihat di satu buku sekolah ada seorang gus yang halalkan ini. Saya bilang mudah-mudahan tobat sebelum mati, tapi sudah mati duluan. Yang saya dapat di buku sekolah dari kecil itu Pak, riba itu boleh. Apakah waktu Isra Mi'raj Rasulullah bisa melihat wajah Allah? Kalau ini saya butuh riwayat ini, wallahu a'lam. Ketika Isra Mi'raj rincinya seperti itu enggak? Di sekolah anak-anak yang jelas Allah dilihat nanti pada hari kiamat. Itu baru dilihat langsung. Di sekolah anak-anak terdapat pelajaran seni budaya. Tadi sudah ya? Baik. Nah. Lihat kasus bagaimana hukum orang yang lumpuh kaki dan tangannya. Dia makan dan minum. Makan dan minum bisa, tapi dengan disuapi, didulang. Ya, baik. Dia masih bisa berkomunikasi dengan baik. Apakah masih wajib puasa dan sholat? Bagaimana cara puasa dan sholatnya? Sekarang pertanyaannya, dia bisa puasa nggak ini? Lumpuh kaki dan tangannya? Ya bisa loh kalau puasa. Puasa nahan apa coba? Makan minum kan? Kan masih bisa. Jadi lihat kalau memang masih bisa ya tetap wajib puasa. Nggak bisa ganti fidyah kecuali dia memang nggak divonis sudah nggak bisa lagi. Ya. Terus nanti apa? Kalau dia buka puasa ya didulang. Ya, sahurnya juga demikian. Sholatnya gimana? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah pada Allah semampu kalian. Berarti kalau hanya bisa di tempat tidur, ya sudah. Sholatnya di situ. Arah kiblatnya gimana? Kalau nggak bisa muter-muter tempat tidurnya sudah. Wudunya gimana? Nah, ini yang masalah berarti. Dia tangan berarti nggak ada, satu. Kaki nggak ada kan? Ya berarti anggota yang nggak ada apa? Nah, muka. Yang masih ada itu yang dibasuh. Itu saja berarti. Nanti ada yang wudukan. Apa yang dimaksud tanduk setan muncul pada saat matahari terbit dan matahari tenggelam? Imani saja setan punya tanduk. Sudah selesai. Imani saja setan punya tanduk. Saya yakin jenengan sering nonton TV dan lihat gambar-gambar setan ada tanduknya. Namun yang jelas di TV itu banyak akal-akalan juga. Yang perlu ditanyakan misalnya setan itu nggak bisa nyentuh tanah. Saya belum tahu dalilnya dari mana ini. Ya no, setan itu terbang nggak pernah nyentuh tanah kan? Iya. Terus nggak nampak kakinya, rambutnya terurai gitu. Kebanyakan nonton film jadi kayak gitu. Itu dampaknya film kayak tadi. Ada hal-hal gaib yang harusnya tidak diterangkan, akhirnya diterangkan dalam film-film seperti itu. Ini hal gaib soalnya. Ya, hal gaib. Contoh gaibnya gimana? Untung setan itu kentutnya nggak kecium. Iya kan? Kencingnya juga nggak kecium. Padahal orang yang telat subuh dikatakan dikencingi setan. Ya, coba semuanya butuh ditampakkan. Coba kencing saja, kencing setan saja. Kalian mau rasakan itu coba gimana?
Enak nggak? Satu aja. Kentutnya lagi coba. Kalau pingin nampak semuanya, makanya al-ghaib. Nggak nampak. Kentutnya nggak kecium oleh kita loh. Namun disebutkan dalam hadis ada. Kencingnya juga nggak kecium, bau pesingnya. Ya, namun tetap dikatakan dia juga dikencingi setan. Terus, Taib, ada yang tanya langsung lagi? Ya. Bisa. Kalau itu mungkin bisa kan tidak ada mungkin perbedaan tanggal 1 Ramadan dan awal itu. Tetap bisa saja. Wong Saudi pakai kalender Hijriah. Saudi pakai kalender Hijriah. Ya, dengan cara hisab dulu dia tentukan. Namun kalau Saudi dia penetapannya ada cara khusus lagi. Jadi ada. Saudi itu kalau kalender ini ya, dia pakai untuk gaji pakai kalender Hijriah. Dan lebih enak pakai kalender Hijriah. Harinya cuma 29 atau 30. Berarti lebih cepat dapat gaji. Ya jenengan ngomong sama Pak Jokowi. Itu masalahnya. Kalau Pak Jokowi kayak Bu Badinga ya saya bisa ngomong. Iya coba. Iya. Gimana lagi coba? Itu nanti itunya, itu ya sama beliau. Dia putuskan semuanya. Sana ada kerajaan, ya mudah-mudahan ya yang muslim. Yang penting yang muslim pemimpin itu. Kalau pemimpin yang muslim enak gitu bisa atur semuanya. Makanya besok jangan pilih-pilih Ahok dan kawan-kawan lagi yang semisal Ahok. Itu. Sudah? Ini masalahnya di atas. Ya, baik. Ini berarti orang-orang yang nggak bisa nulis. Ini monggo. Iya, iya langsung aja. Pembuka pintu rezeki terus. Betul, sholat dua masuk pembuka pintu rezeki. Jenengan rutinkan 4 rakaat setiap hari. Rasulullah SAW katakan akan dicukupkan rezeki pada hari tersebut. 4 rakaat. Itu bisa disambung. Maksudnya kerja 2 rakaat, pulang kerja istirahat. Boleh. Jenengan jam 6 isyraq masuk sholat duha di awal waktu 2 rakaat. Jam itu sholat meneh duha 2 rakaat. Jam 09 istirahat sholat duha 2 rakaat. Jam 11 rampung arah istirahat, penutup sholat duha 2 rakaat. Boleh. Fleksibel. Jumlah rakaatnya batasannya berapa? Tidak dibatasi. Minimalnya 2. Ya, baik. Orang tua ya tergantung dia. Gak bisa dipaksakan ya dalam hal ini. Saya bilang kuncinya cuma satu tadi, seperti saya jawabannya di situ. Ya. Istilah musola kali masjid, terus kalau masjid itu dibangun khusus untuk sholat 5 waktu dan ada adanya terus kalau masjid jami itu termasuk untuk sholat Jumatan. Biar jadi ada keterangan sini nggih, musola itu untuk sholat di lapangan, ya toh, atau sholat istisqa minta hujan, nggih. Terus masjid itu untuk sholat 5 waktu. Kalau masjid jami untuk Jumatan. Ini kan istilah dalam cerita hadis.
Namun kan kalau beralih ke tempat kita istilahnya beda-beda sekarang. Ya kan? Ada disebut dengan langgar. Kalau langgar dulu apa? Sama dengan musola? Sama dengan masjid? Musola ya? Nah, ada jadi musola. Musola diterjemahkan secara bahasa artinya tempat sholat. Maka kita maksudkan pokoknya tempat sholat. Namun istilah kita biasanya untuk musola itu lebih kecil daripada masjid. Tidak dipakai Jumatan di situ rata-rata. Ya. Nah kalau masjid ada sholat 5 waktu. Jami, iya ini istilah dalam istilah ulama juga jami itu untuk pusat untuk sholat Jumat. Bang betul seperti itu. Ya. Namun kalau ditanyakan di sini, terus kita sholat yang kita butuh untuk tahiyatul masjid atau itikaf, pokoknya sholat yang ada, masjid yang ada sholat 5 waktu. Boleh dijadikan tempat untuk itikaf. Boleh sholat tahiyatul masjid di situ. Bon, yang seperti yang kemarin tanya, gimana kalau sholat tahiyatul masjid di kemarin yang tanya di mana itu ya? Di Balai. Itu tanya di mana ya dulu ya? Di Kemadang ya? Bukan Kemadang. Yang tanya sholat di Balai itu ya? Ya. Itu tidak perlu untuk sholat tahiyatul Balai, nggak ada. Yang ada cuma sholat tahiyatul untuk baik. Ya. Berdoa di kuburan. Baik. Nah. Baik. Saya ini tanyakan yang pertama, nyekar nyadran. Masih sering di tengah-tengah kita, ya kan? Mengkhususkan ziarah kubur sebelum Ramadan atau mengkhususkan ziarah kubur sebelum foto sebelum Lebaran, ya kan? Ya. Seperti ini, yang pertama, ziarah kubur Nabi SAW mengatakan zurul kubura fa innaha tuzakkirukumul akhirah. Lakukanlah ziarah kubur kapanpun. Karena ziarah kubur itu nanti akan mengingatkan kalian pada kematian. Jadi tidak dikhususkan pada waktu tertentu. Sehingga nanti bisa sampaikan ke masyarakat baik-baik, itu tidak perlu. Kalau mau ziarah kubur bebas, nggak mesti tunggu pada bulan Ruah, nggak mesti tunggu nanti mau dekat Ramadan. Terus yang kedua tadi, terus bagaimana kalau kita sholat? Nah, sholat di masjid yang ada kuburan tidak boleh. Ya, Rasul sudah ingatkan, jangan jadikan kuburku ini sebagai masjid. Jangan jadikan kuburku ini sebagai id, tempat yang berulang kali dikunjungi, kemudian ada ibadah khusus di dalamnya. Istilah kita itu seperti haul. Rasulullah SAW itu larang. Nah, kalau masalah kubur, ya tidak boleh sholat menghadap kubur. Yang kaitannya dengan masjid yang tadi ditanyakan, tidak boleh sholat di masjid yang di dalamnya, dalam lingkungan masjid ya, bukan di luarnya. Di dalam lingkungan masjid itu ada kuburnya. Di dalam lingkungan masjid itu ada kuburnya. Tanda lingkungan masjid satu pagar. Tidak boleh di arah kiblat, tidak boleh di arah utara, tidak boleh di arah selatan, tidak boleh di arah timur. Selama itu di masjid tidak boleh ada kubur. Kubur tidak boleh bersatu dengan masjid sama sekali. Cuma ada dua pilihan. Kuburnya yang dihancurkan, dipindahkan, atau yang kedua, masjidnya yang dihancurkan. Kenapa sampai kubur dan masjid tidak boleh satu? Karena orang yang tahu di situ ada kubur, dia akan, apalagi situ orang soleh, ibadahnya lebih, dia buat lebih khusyuk cuma karena maksud ada kubur di situ, ada orang soleh di situ. Sehingga yang membuat ini jadi masalah, lama kelamaan akan terjatuh dalam menyembah kubur tadi.
Rasul itu cegah, ini nanti akan menjerumuskan dalam perbuatan syirik, walaupun belum syirik. Menjerumuskan nantinya, mengantar dalam perbuatan syirik, makanya dilarang. Paham ini ya? Namun kalau jenengan baru tahu setelah keluar dari situ, baru tahu, wah ternyata di arah kiblatnya itu ada kuburan, sholatnya sah. Ya, sholatnya itu sah. Namun kalau sudah tahu dari awal, baiknya tidak sholat di masjid tersebut. Ini biasanya, nanti tolong takmir masjid kalau ada yang beri saran seperti ini. Biasanya ahli waris itu meminta supaya bapaknya dulu yang punya tanah wakaf tolong dikuburkan di lingkungan masjid. Wasiat ini tidak boleh dipenuhi. Ini biasanya terjadi seperti itu. Ya, kalau mau jadi mesinnya boleh dipakai, bisa jadi kuburnya dipindahkan. Kalau tidak, buat area yang berbeda antara masjid dan kubur, dipisah dengan jalan misalnya, ditinggikan temboknya sehingga beda lingkungan, beda halaman. Saya pernah satu kali ngisi di Ambon, terus ternyata masjid itu ada kuburan. Saya sudah ngisi, namun ketika itu ditanya, Ustadz gimana kalau masjid ini ada kuburnya di arah kiblat? Di masjid mana itu? Di masjid sini. Ya, di masjid ini. Saya bilang, ya, yang pertama kuburnya dipindahkan. Yang kedua, temboknya itu dibuat terpisah sehingga sudah beda lingkungan. Alias situ di area kuburan tadi itu jadi terpisah kalau bisa dengan jalan atau dengan dua tembok yang berbeda. Ini tembok masjid, yang satu lagi tembok kuburan. Itu baru bisa. Ya, dan saya lihat kuburnya langsung. Masalahnya waktu itu saya ngomong langsung dengan tokohnya, jadi mereka mau menerima. Sudah Ustadz, nanti kami bongkar kuburnya saja. Alhamdulillah kamu mau bongkar. Itu biasanya dari wasiat dari orang yang wakafkan tanah dulu. Jadi kalau ada yang wakafkan seperti ini, baiknya tidak usah dipenuhi. Ya, suruh kubur di tempat pemakaman umum. Wallahu a'lam. Di Kepak itu ada. Kepak Masal itu bagi satu. Di depannya. Yang masjid lama. Pas di belakang yang arah kiblat. Nah, jenengan bikin dua tembok antara masjid dengan kuburan. Kuburan punya tembok sendiri, masjid punya tembok sendiri, sehingga terbedakan. Baik. Kalau minta sholat di tempat peribadatan orang misalnya Sholat di gereja. di Candi Prambanan misalnya, di dalam kompleknya ada pengelola, siapa hukumnya? Baik. Kalau sholatnya masih boleh di tempat peribadahan situ, karena yang pertama jenis ibadahnya beda. Yang kedua, sholat di tempat tersebut dari sisi ininya ya. Jenengan tanyakan kalau bekas, harusnya ditanyakan bekas. Namun kalau di situ masih dijadikan tempat ibadah, saran saya tidak. Termasuk juga kalau di gereja, kecuali kalau sudah dialih fungsikan. Gereja dibuat jadi masjid. Nah, kalau yang terjadi seperti yang jenengan tanyakan, ya kalau gereja salibnya itu dihilangkan semuanya. Berarti kalau Candi Prambanan ya patung-patungnya dihilangkan semuanya. Mungkin nggak seperti itu. Dan saran saya baiknya tidak dijadikan objek wisata untuk candi-candi. Daripada jenengan nanti kena murka di situ. Ingat itu tempat penyembahan patung-patung loh, berhala-berhala loh. Jenengan datang cuma lihat-lihat. Coba kalau Allah turunkan musibah langsung ketika itu mereka lagi ibadah, kita pas lagi datang. Allah nggak tawar-tawar kamu yang selamat nggak. Makanya baiknya nggak dijadikan objek wisata. Uang pantai-pantai di sini lebih bagus-bagus. Di Gunung Kidul. Kalau mau ya ke Gesing situ. Iya. Nah, apa ada dalilnya orang takziah memakai pakaian warna hitam? Tidak ada aturan untuk pakaian warna hitam, bebas.
Apa tadi apa tuh ada? Oh, boneka. Enggak. Tidak. Mainan anak kecil berupa boneka tidak. Aisyah punya boneka juga. Iya. Baik. Aisyah walaupun sudah nikah dengan Rasul masih punya boneka. Waktu dia main dengan teman-temannya masih kecil karena dia nikah usia 6 tahun. Digauli baru 9 tahun. Ketika dia main dengan teman-temannya, terus Rasul datang, ketok pintu. Wah, teman-teman semuanya bubar. Rasul datang, mainannya disembunyikan ketika itu. Wes rapi loh ini. Sudah nikah, masih dolanan boneka. Jenengan tanyakan kan tadi Lailatul Qadarnya terus gimana gitu kan. Nah, ini misalnya taruhlah malam 27 ya, taruhlah ya. Oh, berarti nanti di Amerika itu telat. Gitu kan? Dan tidak berulang-ulang, cuma satu malam saja. Ya sudah, kita gampang jawabnya. Setiap negara punya malam Lailatul Qadar sendiri-sendiri kalau gitu. Wes. Karena malamnya kan nanti datangnya sendiri-sendiri nggih. Nah. Kan malam itu beralih itu. Dari timur nanti gelap, beralih ke barat lagi, gelap seterusnya. Maka tunggu siapa yang datang malam duluan. Kalau dia datang malam duluan situ ya berarti situ Lailatul Qadar dulu. Ini lagi juga Lailatul Qadar, ini juga Lailatul Qadar. Sudah imani seperti itu saja. Sama seperti jenengan nanti tanya juga. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Nanti ada yang nanya lagi, Allah turun-turun terus. Wah, ini sepertiga malam situ. Ini pindah lagi sepertiga malam di sini. Pokoknya imani saja, sudah selesai. Jadi kan gak usah pikirkan Allah itu bagaimana. Karena nanti pikirnya sampai di situ juga. Dia tidak perlu pikirkan seperti tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi satu. Selesai ya? Selesai yang belakang. Karena di puncak Ramadan itu di daerah kami yaitu dilaksanakan takbir keliling, membawa kendaraan berarah-arahan, dan di sana di tanah lapang itu banyak orang berjubel dan ada makanan dan sebagainya. Bagaimana ini? Baik, yang jelas kalau mau takbiran ini tinggal aturan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tidak banyak ganggu orang. Ya, tidak banyak ganggu orang walaupun niatannya ibadah. Yang kedua, tolonglah nggak usah arak-arakan seperti itu. Sekarang zikirnya jadi bagaimana kalau kita arak-arakan? Cuma brum. Takbirannya gimana coba khusyuknya? Khusyuk nggak? Enggak. Ya. Makanya dipertimbangkan baik-baik dari sisi keamanan, dari sisi maslahatnya seperti apa. Ditambah lagi waktu lagi, apakah ini waktu ini perlu sampai tengah malam? Tengah malam kalau kita sampai takbiran subuh, anak-anak nggak sholat subuh. Saya itu cuma khawatir itu saja. Makanya kalau di sini saya nggak mau anjurkan, nggak ini saya biarkan saja. Yang penting kalau sampai tengah malam saya suruh berhenti. Ganggu orang yang tidur, juga dia sendiri nggak bisa nanti tetapkan bangun subuh. Harus diingatkan, karena yang lebih penting ibadah besok. Bukan takbirannya. Nah, satu lagi terakhir. Sebentar, pakai mic dulu. Ini terkait dengan siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti yang lebih baik. Itu saya sendiri mengalami. Keluarga saya itu saya tahu ada yang memiliki penghasilan dari menurut saya itu tidak halal ya. Itu bagaimana
cara kita untuk menghindari agar dia tidak merasa sakit hati? Terima kasih. Yang pertama, ini tentu butuh untuk memberikan pemahaman. Ya, artinya kita nasihati dengan baik. Mungkin kalau kebiasaan kita yang bagus nggak nyinggung langsung. Ya, coba jenengan ngajak ngaji dulu lah. Itu paling solusi paling ampuh. Biar nanti dia sadar sendiri, pemahaman agamanya muncul, kesadarannya saya harus menerima hukum sami'na wa ata'na. Saya harus sadar bahwasanya hukum Allah itu lebih baik. Saya harus sadar bahwasanya pekerjaan halal itu yang dituntut. Maka lama-kelamaan nanti dia akan sadar, oh ini pekerjaan haram, saya harus tinggalkan. Baru nanti diingatkan, innaka la tada syai'an lillah illa badalakallahu khairul laka minhu. Siapa yang tinggalkan sesuatu itu karena Allah, maka nantinya Allah akan ganti dengan yang lebih baik dari itu. Maka itu baru dijelaskan. Maka nanti akan lebih enak ketika kita sampaikan seperti itu. Artinya, jadikan pengantar dulu. Agak sulit kalau ngomong langsung, kecuali dia sudah jadi orang yang mau menerima hukum. Kalau orangnya belum mau menerima hukum, baiknya ditunda dulu dengan kita berikan dia dulu, ini orang ini kayaknya belum tertarik pada agama. Maka buat dia tertarik dulu pada agama. Buat dia tertarik dulu pada ngaji. Kalau sudah, maka nanti insya Allah pintu hidayah nanti akan terbuka untuk hal itu. Di samping yang ketiga, jenengan mesti banyak-banyak doakan supaya Allah membukakan pintu hidayah ya, dengan segera. Pak Subuh ada? Ya, mau tanya. Bertanya, Ustaz. Ini berhubungan dengan tugas saya sebagai Oke. Selama ini saya masih terus saya lakukan dengan kehendak masyarakat setiap akan menyediakan ibadah seperti ibadah itu diberi tanah. Masyarakat menunggu-nunggu dari Pak Rois. Tanah dari pakar. Tanah dari pakar untuk belajar namanya belum katanya. Itu ada apakah itu bisa diganti dengan suatu jalan lain kalau hanya untuk ganjil jenazah saja. Boleh pakai tanah, boleh. Untuk ganjil tadi kan, jenazah yang sudah dimasukkan dalam kubur. Ya, tanah dari kuburannya bawa pulang dulu. Oh, terus Di dalam negeri. dari dalam peti. Nggak perlu. Di masyarakat kamu mungkin tangga pengolahannya masih begitu. Masih ada. Kalau memang itu ada apa itu? Apa ada atau boleh ditinggalkan ganti dengan sesuatu yang lain kalau akan untuk mengganjil agar dia bisa terima kasih. Ketika dimasukkan dalam peti tadi, itu diarahkan ke arah kiblat langsung. Iya, dimiringkan. Ditidurkan biasa saja. Nanti ketika dikubur baru diarahkan ke arah kiblat. Wallahu a'lam bishawab. Pun, ya itu saja. Habis ini istirahat dulu sampai setelah zuhur. Setelah zuhur lanjut lagi sampai selesai 1:30. Ya, kalau sampai 2 jam 2 ya sudah, syukur alhamdulillah sampai jam 2. Ya, baru setelah itu makan siang. Makan siangnya saya mau buat lapar betul. Biar habis. Bukan biar habis. Biar langsung setelah itu bubar setelah makan siang. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sesi keberapa ini? Kelima ya. Kita lanjut nanti sesi ke-6 ba'da zuhur insyaallah. Mau istirahat qailullah masih bisa ini. Qailullah apa? Tidur siang. Ya, Nabi SAW itu katakan, "Kilu fa inna syaitana la takil." Lakukanlah tidur siang walaupun sebentar karena setan itu enggak tidur siang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.